Halo Sobat Bio, selamat datang di video kali ini. Video ini membahas tentang bersihkan udara dengan tanaman hias, solusi alami untuk polusi. Di bawah naungan Laboratorium Berpikir Dosen Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Polusi udara merupakan masalah serius di Indonesia dengan dampak fundamental terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Langit yang kelabu, polusi udara yang meningkat, apa sih solusinya? Apa itu polusi dan apa saja yang menyebabkannya? Polusi didefinisikan sebagai masuknya zat-zat yang berbahaya bagi manusia dan organisme hidup yang lainnya ke dalam lingkungan. Polutan adalah zat padat, cair, atau gas berbahaya yang diproduksi dalam konsentrasi yang lebih tinggi dari biasanya sehingga mengurangi kualitas lingkungan kita. Macam-macam polusi. Yang pertama, polusi udara. Polusi udara dihasilkan dari emisi gas berbahaya seperti karbon monoksida. Polusi udara disebabkan oleh emisi kendaraan, pembakaran sampah, dan aktivitas industri. 2. Polusi air. Polusi air dihasilkan dari zat organik atau anorganik termasuk pestisida yang mencemari sumber air dan mempengaruhi kualitas air. Polusi air disebabkan oleh limbah industri, limbah domestik, dan limbah pertanian. 3. Polusi tanah. Polusi tanah dihasilkan oleh pembuangan limbah berbahaya seperti logam berat dan bahan kimia yang merusak kesuburan tanah. Polusi tanah disebabkan oleh limbah padat dari industri, limbah pertanian, dan sampah. 4. Polusi suara. Polusi suara berbagai sumber yang menghasilkan bunyi bervolume tinggi. Polusi suara disebabkan oleh suara bising dari kendaraan, pesawat terbang, kereta api, dan aktivitas industri. Berikut data ranking kota paling berpolusi udara di Jawa Barat. Ada 3 kategori, yakni merah menandakan polusi tingkat tinggi, oranye polusi tingkat sedang, dan kuning polusi tingkat rendah. Berdasarkan gambar tersebut, Kota Bandung termasuk ke dalam kategori polusi udara tingkat sedang. Apa satu hal kecil yang bisa kamu ubah dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu mengurangi polusi? Dan bagaimana menurutmu perubahan itu bisa berdampak besar? Dengan menanam lebih banyak tanaman hias, tidak hanya lingkungan rumah menjadi lebih segar dan sehat, tetapi juga bisa menciptakan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan. Dampak besar dari perubahan ini adalah jika banyak orang mulai melakukannya, kita bisa bersama-sama mengurangi polusi udara secara signifikan. Tanaman hias. Tanaman hias merupakan organisme yang ditanam untuk tujuan estetika, seringkali karena keindahan bunga, daun, atau bentuknya. Tanaman hias tidak hanya memperindah ruangan, tetapi juga memiliki peran penting dalam menyerap polusi udara. Dalam konteks urbanisasi pesat, keberadaan tanaman ini semakin relevan. Tanaman hias yang pertama ada Sansevieria sp. Tanaman ini dapat menyerap karbon monoksida, karbon dioksida, asap rokok, serta gas beracun lainnya. Yang kedua, ada tanaman sirih gading. Tanaman sirih gading efektif dalam menyerap polutan terutama karbon monoksida. Selain itu, dapat juga menyerap formaldehid dan benzena. Yang ketiga, ada aglonema. Aglonema adalah tanaman hias yang paling disukai untuk ditanam di luar ruangan seperti di taman kota. Aglonema menyerap zat berbahaya seperti formaldehida dan benzena.
Selain itu, tanaman ini juga mampu menyerap polutan lain seperti trichloroethylene, silen, dan amonia. Yang keempat, ada Euphorbia milni. Tanaman ini bisa ditanam baik dalam ruangan maupun di luar ruangan. Tanaman ini dirancang untuk menyerap formaldehida dari asap rokok. Selanjutnya, ada Dracaena dramensis. Dracaena dramensis adalah spesies tanaman yang toleran dan karenanya bertindak sebagai penyerap polutan udara yang baik. Tanaman yang toleran tersebut memiliki kutikula yang tebal dan berilin yang mengakumulasi toksikan lipofitik. Enzim peroksidase berperan dalam menyerap dan mengakumulasi polutan dari lingkungan. Pada tanaman menunjukkan kemampuan untuk mengakumulasi timbal dan meningkatkan aktivitas enzim peroksidase sebagai respon adaptif terhadap paparan logam berat. Enzim peroksidase menyerap gas berbahaya seperti amonia dan hidrogen sulfida. Proses penyerapan ini menyerbatkan difusi melalui stomata dan konversi senyawa berbahaya menjadi bentuk yang lebih aman melalui aktivitas enzimatik di dalam sel tanaman. Memiliki tujuan menanam 20 juta pohon untuk membantu melawan perubahan iklim. Pertanyaannya, bagaimana pohon benar-benar melawan perubahan iklim? Kontributor utama perubahan iklim adalah tingkat pemanasan global yang tinggi secara historis. CO2 merupakan hasil pembakaran bahan bakar fosil. Untuk melawan perubahan iklim, ada dua upaya utama. Yang pertama, mengurangi jumlah bahan bakar fosil yang dibakar. Kedua, menemukan cara untuk mengambil CO2 yang sudah dilepaskan di atmosfer dan menyimpan atau mengisolasinya. Sebuah mesin atau mungkin sebuah organisme yang dapat menyerap CO2 dan menyimpannya. Nah, disinilah pentingnya menanam pohon. Ketika Anda melihat sebuah pohon besar, sebenarnya yang Anda lihat adalah hanya karbon, oksigen, dan hidrogen. Selain air, sebagian besar massa di dalam batang pohon terdiri dari selulosa. Selulosa terbuat dari rantai panjang karbon, oksigen, dan hidrogen. Semua atom yang dilingkari di sini adalah karbon, dan setiap atom karbon ini dulunya adalah CO2 di atmosfer. Ketika sebuah pohon tumbuh dari pohon muda menjadi pohon besar, ini melawan perubahan iklim dengan menghilangkan bertonton CO2 di atmosfer, dan kemudian menggunakan sebagian blok pembangun utama dalam setiap selnya. Jadi, bagaimana pohon benar-benar bisa melakukan hal ini, ekstraksi CO2 dari atmosfer untuk tumbuh? Penjelasannya adalah fotosintesis. CO2 dan air ditarik dari akar dan energi dari sinar matahari, dan kemudian mengubahnya menjadi glukosa dan oksigen sebagai produk sampingan. Glukosa ini kemudian diangkut ke seluruh pohon dan digunakan sebagai energi dan untuk juga menghasilkan molekul. Di sebelah kiri kita memiliki CO2 di atmosfer dan air dari akar. Di tengahnya ada glukosa, dan di sebelah kanan kita memiliki selulosa yang ditemukan di setiap sel tumbuhan. Proses pengubahan CO2, air dan energi dari matahari menjadi glukosa dan oksigen, dan kemudian mengubah glukosa menjadi selulosa. Dan Anda dapat melihat bagaimana semua atom karbon di setiap sel tumbuhan di pohon dulunya berasal dari CO2 di atmosfer. Jadi, jika kita menghilangkan CO2 dari atmosfer untuk membantu mengekang perubahan iklim dan mengetahui setiap pohon hanyalah sebuah struktur besar yang diciptakan dari CO2. Cahaya dan air, solusi utamanya adalah menanam jutaan pohon, dan disitulah Anda ikut berkontribusi. Nah, kesimpulan kali ini yaitu kehadiran tanaman hias di lingkungan sekitar kita ternyata memberikan manfaat yang lebih besar dari sekedar keindahan. Tanaman hias memiliki kemampuan alami untuk menyerap berbagai jenis polutan. Dari tanaman yang sudah dijelaskan bahwa tanaman lidah mertua atau Sansevieria sp menjadi tanaman yang paling efektif dalam menurunkan polutan berbahaya di udara, termasuk karbon monoksida, karbon dioksida, dan gas beracun.